Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan debat yang berbahagia, perkenalkan nama saya Muhammad Ikram sebagai pembicara pertama tim kontra. Dengan ini menegaskan bahwa saya menolak mosi ini, yakni Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada historiografi bottom up dibandingkan historiografi top down. Mengapa demikian? Kami menolak mosi ini bukan karena kami menganggap pengalaman rakyat biasa tidak penting. Justru sebaliknya, pengalaman korban masyarakat lokal itu justru lebih penting tetap hadir dalam sejarah. Narasi yang dibangun melalui kerangka nasional, institusi kepemimpinan nasional, dan struktur politik yang menyatukan. Pertama, kami membahas negara pasca konflik membutuhkan stabilitas dan identitas bersama. Kedua, historiografi bottom up berisiko memperpanjang fragmentasi dan luka sosial. Ketiga, yang terakhir, yakni historiografi top down itu berefektif untuk generasi muda saat ini. Poin pertama yakni negara pasca konflik membutuhkan stabilitas dan identitas bersama. Dalam situasi seperti ini, negara membutuhkan satu fondasi identitas kolektif agar masyarakat dapat kembali merasa sebagai bagian dari bangsa yang sama. Di sinilah historiografi top down menjadi penting. Bahwa konflik adalah tragedi bersama, bahwa perdamaian adalah tujuan bersama, dan bahwa masa depan harus dibangun oleh kebersamaan. Jika sejak awal pendidikan sejarah terlalu berfokus pada pendekatan bottom up, maka yang muncul justru puluhan bahkan ratusan versi pengalaman lokal yang saling bertabrakan. Poin kedua yakni historiografi bottom up beresiko memperpanjang fragmentasi dan luka sosial. Secara teori, bottom up terdengar demokratis karena memberi suara pada rakyat kecil. Namun bukan perihal siapa yang harus mendengarkan, tetapi bagaimana mencegah konflik lama itu tidak hidup kembali. Pengalaman hidup individu sangat emosional dan subjektif. Ketika buku terus menonjolkan pengalaman komunitas tertentu, ada risiko munculnya politik dendam, glorifikasi pada kelompok sendiri, dan atau demonisasi kelompok lain. Negara pasca konflik perlu membentuk generasi yang percaya diri pada institusi, menghargai perdamaian, dan memiliki identitas nasional yang stabil. Historiografi top down lebih mampu mencapai tujuan itu karena ia menyediakan kronologi yang konsisten, menekankan proses politik dan perdamaian, serta menghindari narasi yang terlalu sektarian. Ketiga, yakni historiografi top down itu berefektif bagi generasi muda saat ini. Mengapa demikian? Karena historiografi top down itu menjelaskan bagaimana ia membuka agar persatuan itu benar-benar ada, bukan hanya mencari identitas kebenarannya. Jadi dengan adanya ini, kami menolak dengan keras mosi yang disampaikan, yakni Dewan lebih memilih historiografi bottom up daripada ataupun dibandingkan dengan historiografi top down. Karena itulah yang sebagaimana saya tadi katakan di awal, bahwasanya yang harus dibenahi terlebih dahulu ialah persatuan, bukan mencari identitas yang sesungguhnya. Maka dari itu, sebagaimana yang saya katakan tadi, saya sendiri menolak keras mosi yang disampaikan. Sekian, apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.